Halo semua, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 10 anime militer dengan tokoh utama overpower terbaik. Yo, daripada penasaran, mending langsung saja kita simak 10 daftar berikut ini. Nejimaki Seirai Senki. Ikta Solrock adalah tokoh utama dalam anime ini. Seorang pemuda yang sangat malas dan benci militer, tapi sangat ahli menyusun strategi militer, bahkan bisa dengan mudah membalik keadaan ketika sedang terdesak. Cerita dimulai ketika Ikta yang menolak untuk mengikuti ujian militer dan lebih memilih menggoda wanita dipaksa pergi bersama gadis cantik bernama Yotori Shino Ixem untuk mengikuti ujian militer. Akhirnya Ikta bersama teman-temannya berangkat ke tempat ujian dengan menggunakan kapal. Namun dalam perjalanan, kapal mereka terdampar di wilayah musuh, sehingga nyawa mereka dalam bahaya. Dan ternyata di kapal juga ada seorang putri bernama Camelia Kitora yang ikut terdampar. Akhirnya dengan mengandalkan kecerdasannya, Ikta berusaha menyelamatkan teman-temannya dan sang putri untuk membawa mereka supaya bisa kembali ke wilayah kerajaan dengan selamat. Breakblade, anime mecha terbaik yang satu ini berlatar belakang di sebuah kota fiksi bernama Cruzon yang sedang terjadi perang besar antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Krishna dan Kerajaan Aten. Hampir semua penduduk kota Cruzon sudah bisa menggunakan sihir yang dinamakan quartz, tapi ada satu orang yang tidak bisa menggunakan sihir, yaitu seorang pemuda bernama Ricard Arrow. Walaupun tidak bisa menggunakan sihir, tapi Ricard dianggap pemuda spesial karena dia mampu mengendalikan robot mecha kuno. Dan dengan robot mecha kuno inilah Ricard membantu Kerajaan Krishna melawan pasukan Kerajaan Aten. Gate Jaitai Kanochi Nite Kaku Tatakaeri, atau yang biasa disingkat Gate, menceritakan tentang Itami Yauji, pemuda 33 tahun yang pada suatu hari sedang menghadiri acara doujinshi di Tokyo. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah gerbang yang muncul di tengah kota, dan dari dalamnya muncul makhluk supranatural dan prajurit abad pertengahan. Japan Self Defensive Forces pun datang berhasil melawan dan memukul balik mereka ke dalam portal. Dan Itami yang tergabung dalam pasukan khusus tersebut ditugaskan untuk menyelidiki isekai yang ada di dalam gerbang tersebut. Code Geass Hangyaku no Lelok. Anime ini bercerita tentang Lelok Lemperokji, seorang pangeran kerajaan Britania yang diasingkan dari kerajaannya sendiri. Suatu hari ketika pulang dari membolos sekolah, Lelok terjebak di tengah pertempuran antara pasukan kerajaan Britania melawan pasukan pemberontak. Lelok hampir dibunuh oleh pasukan Britania, tetapi nyawanya selamat karena mendapat Geass, sebuah kekuatan mata untuk memerintah orang lain, pemberian dari penyihir immortal bernama Sisi. Akhirnya bermodalkan kekuatan Geass, Lelok bergabung dengan pasukan pemberontak dengan menggunakan nama samaran sebagai Zero.
Good Eater. Memasuki waktu pada tahun 2071, ternyata di wilayah New Asia Union keberadaan umat manusia telah terancam dan mereka hampir menuju kepunahan sejak adanya kemunculan monster terganas bernama Aragami. Dan untuk mengatasi masalah tersebut terbentuklah sebuah organisasi bernama Fenrir yang bertujuan untuk melindungi manusia dari ancaman para Aragami. Anime penuh aksi dan menyajikan banyak pertarungan melawan para Aragami, ditambah dengan grafis yang dibuat secara epik, sehingga animasi pertarungan dari setiap episode terasa menegangkan. Owari no Srap. Anime ini bercerita tentang Yuichiro Hyakuya dan Mikael Hyakuya, merupakan anak yang menjadi korban penculikan vampir dari sebuah panti asuhan bersama dengan anak-anak lain yang sudah mereka anggap sebagai saudara. Yuichiro dan Mikael memiliki rencana agar mereka dapat melarikan diri dari para vampir. Akan tetapi pelarian mereka telah ditakdirkan untuk gagal. Semua anak-anak telah tewas karena dibantai. Satu-satunya anak yang selamat adalah Yuichiro yang ditemukan oleh pasukan yang berasal dari organisasi pembasmi vampir bernama Mon Demon Company. Full Metal Alchemist bercerita tentang sepasang saudara bernama Elward Eric dan Alphonse Elric. Mereka berdua mencoba untuk menghidupkan kembali ibunya yang telah meninggal. Namun dalam dunia alkemi, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka harus mengorbankan sesuatu dengan harga yang setimpal. Sayangnya percobaan mereka berdua gagal dan membuat mereka berdua kehilangan anggota tubuhnya. Dan dari sinilah kisah mereka berdua untuk berpetualang, mencari cara agar tubuh mereka kembali seperti semula. Shingeki no Kyojin. Anime ini akan mengisahkan tentang umat manusia yang harus bertahan hidup dari incaran para raksasa atau yang kerap disebut Titan. Tokoh utama di anime ini adalah Eren Jaeger. Ia merupakan seorang anak yang menyaksikan kejadian kelam, di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya dimakan oleh seekor Titan. Dirasuki amarah yang luar biasa, Eren berjanji akan membalaskan dendamnya dan akan membunuh semua Titan di dunia hingga tak ada yang tersisa satupun dari mereka. Sao Alternative Gun Gale Online. Ini merupakan spin-off dari anime Sword Art Online. Bercerita tentang seorang mahasiswi bernama Koirumaki Karen. Dia memiliki masalah sosial di kehidupannya karena tinggi badannya yang berada di atas rata-rata dari kebanyakan gadis di usianya. Oleh karena itu, ia tidak percaya diri dengan tubuhnya dan menjadi sulit dalam mencari teman. Akan tetapi kehidupannya mulai berubah sejak mengenal game VR Gun Gale Online atau disingkat GGO. Di sana ia dapat membuat avatarnya sendiri seperti yang ia inginkan dengan badan kecil dan imut. Dan dari sinilah petualangan dalam game GGO pun dimulai.
Yojo Senki. Nggak kalah keren dengan anime isekai terbaik lainnya, Yojo Senki adalah salah satu anime yang punya cerita yang unik. Seorang pegawai ateis di Jepang dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri, dan ia lalu dipertemukan dengan makhluk X yang mengutuk pria tersebut karena makhluk X adalah Tuhan. Pria tersebut kemudian dilahirkan kembali sebagai Tanya Degurechav, seorang prajurit muda yang terkenal kejam dan punya kemampuan taktik yang luar biasa, sehingga ia mendapatkan julukan Iblis Rain di dunia lain yang mirip era peperangan dunia kedua. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Profesor Dunia agar channel ini semakin berkembang.